Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Menyerahkan setiap masalah kita, beban-beban kita kepadanya, dan Dia akan meringankan segala kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Iyow dapat menjaga cinta tetap hidup. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Utang biasanya bukan hal yang baik, setidaknya tidak jika kita mengingat apa yang orang secara pribadi membuat kita berutang. You owe me, you owe me, engkau berutang kepada saya, ya dapat menghancurkan pernikahan. Jika pikiran Anda tertuju pada you owe me, Anda akan terus memikirkan tentang kesalahan-kesalahan, penghinaan atau ketidakadilan yang Anda derita. Gantinya membicarakannya dan membatalkan utang dengan memaafkan dan melupakan. Uomi tersimpan ke dalam lemari gelap pikiran Anda dan cenderung ditarik keluar pada saat stres untuk menyakiti orang lain atau menimbulkan perasaan bersalah pada orang lain. Jadi, cegah Uomi dalam pernikahanmu. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada Iyow atau I owe you. Saya berutang kepada kamu. Ya, Iyow untuk mengambil tanggung jawab atas keluarga. Saya berutang untuk cintamu yang cukup dapat memaklumi suasana hati saya. Ya, jadi Iyow karena kamu mau membiarkan saya menekuni hobi saya tanpa mempertanyakan. Iyow kepada kamu yang mau memikul beban keuangan. Iyow kepada kamu yang berbaik hati membiarkan saya sendiri ketika saya membutuhkan kesendirian. Ya, jadi Iyow kepada kamu karena mempercayai saya dan mendorong saya untuk menjadi seperti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk saya. Apakah Anda dapat maksudnya? Berikut 10 Iyow saya berutang kepada kamu yang dijamin membuat pernikahan Anda semakin berkesan. Yang pertama yaitu rasa hormat karena Anda adalah orang pilihan Tuhan untuk saya. Anda bangsawan, anak raja. Ya, jadi itu Iyow yang pertama. Yang kedua, kebaikan dengan mengingat hanya hal-hal baik yang engkau lakukan. Yang ketiga, perkataan dan tindakan seperti Kristus. Saya dapat melakukan ini hanya jika saya mempunyai hubungan sehari-hari dengan Kristus. Iyow yang keempat, pelukan dan ciuman, sentuhan lembut dan belayan penuh perhatian. Yang kelima, setidaknya 3 pujian sehari. Yang keenam, manfaat dari keraguan. Bahkan jika apa yang Anda katakan sulit untuk dipercaya, saya akan percaya, bukan berdebat. Yang ketujuh, pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni saya. Yang kedelapan, kata-kata. Saya minta maaf ketika saya bersikap egois atau berbuat salah kepada Anda dalam beberapa hal. Yang kesembilan, terima kasih atas kebaikan yang engkau lakukan karena mencintai saya dan untuk menjadi dirimu sendiri. Iyow yang ke-10, waktu untuk mendengarkan, tertawa, bermain, beribadah bersama, untuk mencintai. Ya, jadi untuk menjaga hubungan tetap bahagia dan sehat, ingatlah bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan. Tidak ada uomi, kamu berutang kepada saya. Ya, berkonsentrasilah pada Iyow, saya berhutang kepada kamu. Cinta dan lihat perbedaannya. Ya, jadi hal yang menarik ya pada saat ini ya, yang kita pelajari. Ya, jadi dikatakan bahwa utang biasanya bukan hal yang baik. Ya, setidaknya tidak jika kita mengingat apa yang orang secara pribadi membuat kita berutang. Ya, jadi ini ada 2. To you owe me, engkau berutang kepada saya. Ini dapat menghancurkan pernikahan. Ya, sebaliknya berkonsentrasilah pada I owe you. Saya berutang kepada kamu.
Ya, jadi inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya kepada pasangan suami istri. Ini akan membawa kehidupan kita akan semakin lebih dekat kepada Kristus. Bagaimana mempraktekkan akan setiap hal-hal, ya 10 hal ini, ya supaya ini dapat menciptakan akan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya, begitu pula dengan hubungan kita dengan Kristus secara pribadi. Ya, apakah kita sudah benar-benar ya bertanya kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita untuk dapat membantu kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Di sini dikatakan, karena kita adalah pilihan Tuhan, kita adalah anak raja. Ya, bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan sesuai gambar dan rupanya. Ya, kita disebut sebagai anak raja. Ya, tentunya suatu hal yang sangat membanggakan. Ya, kita sebagai anak-anak raja ini, bagaimana kita mau menuruti ya perintah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bagaimana kita juga harus mengingat hal-hal yang baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, bagaimana Kristus sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat melakukan ini hanya jika kita mempunyai hubungan sehari-hari dengan Kristus. Ya, bagaimana kita juga diberikan perhatian. Ya, bagaimana kita dapat memberikan perhatian juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dan di sini juga bagaimana kita boleh mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya, menuliskan itu di dalam kertas atau buku sehingga kita selalu mengingat itu. Dan kita juga tidak perlu ragu ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ya, bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan Sang Pengampun yang sudah mengampuni kita. Ya, dengan pertolongan Tuhan kita pun dapat mengampuni orang-orang yang mungkin sudah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga harus mempunyai roh kerendahan hati, meminta maaf. Ya, ketika kita bersikap egois atau jika kita melakukan kesalahan, baiklah kita mengakui semuanya itu. Kita juga harus berterima kasih ya atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita juga harus mencintai, mengasihi ya akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya, inilah bagaimana akan menjaga hubungan yang bahagia dan sehat ya antara suami istri dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya, tidak ada uomi, kata berutang kepada saya artinya. Biarlah kita dapat berkonsentrasi pada ayo saya berutang kepada kamu, cinta dan lihat perbedaannya. Ya, jadi inilah pelajaran yang cukup indah pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita supaya kita boleh terus ya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Menyisihkan sedikit waktu kita supaya kita boleh datang kepada Kristus. Ya, sesibuk apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah Anda memiliki utang kepada seseorang yang perlu Anda bayar? Ya, kalau hal ini ya kita lakukan dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh ya melunasi itu semua sehingga kita pun tidak terbawa oleh kepikiran. Ya, dan di sini bagaimana kita juga ya boleh terus ya mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga sehingga dapat memberikan kita kecukupan, memberikan kita kepuasan dalam kehidupan kita sehingga dengan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu akan kita nikmati dengan rasa syukur yang Dia sudah berikan kepada masing-masing kita. Ya, biarlah di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh dapat meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena apapun yang kita lakukan, biarlah kita boleh mengandalkan Dia. Biarlah kita boleh terus ya datang kepada Tuhan. Sehingga setiap langkah-langkah kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, baiklah kita juga dapat berkonsentrasi ya dengan kata-kata yaitu I owe you, saya berutang kepada kamu. Biarlah kita juga dapat menjaga hubungan dengan sesama kita dengan sebaik-baik mungkin. Ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, ingatlah bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi biarlah dalam apapun yang kita lakukan, baiklah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita.
Ya, jangan sampai hal-hal yang buruk itu datang di dalam kehidupan kita. Walaupun itu datang, tapi kita dapat ya menyelesaikan itu dengan pertolongan Tuhan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan kembali lagi kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, bagaimana Yesus juga mempunyai banyak masalah, beban yang harus dia pikul adalah beban dari setiap umat manusia di seluruh dunia ini. Tetapi dia tetap fokus melakukan misinya di atas dunia. Karena dia tahu ya dia akan menyelamatkan akan manusia-manusia ini. Oleh sebab itu baiklah kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Ya, maka dia akan selalu dapat menuntun kita ke jalan-jalan kebenarannya. Ya, setiap teladan yang Yesus sudah contohkan bagi kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita juga dapat menjalankan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini juga dikatakan bahwa untuk menjaga hubungan yang tetap bahagia dan sehat, ingatlah bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya, jadi kasih itu ya tidak ada hal-hal ya yang dapat ya membuat kita supaya kita ini tergoyahkan. Oleh karena kita benar-benar yang menyerahkan semuanya itu hanya kepada Kristus saja. Baiklah di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh ya serahkan semuanya itu hanya kepada Kristus saja. Betapa pentingnya untuk kita selalu bersyukur, selalu datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Ya, sehingga kita tidak ragu lagi, sehingga kita dapat menerima akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, betapa pentingnya juga untuk menyisihkan waktu kita untuk kita dapat mendengarkan, kita dapat tertawa, bermain, beribadah bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia, bagaimana dia berada di tengah-tengah orang yang mungkin dia lihat ya betapa sulitnya untuk dapat menyatukan hati daripada setiap umat manusia. Tapi bagaimana dia mau menjalankan itu, dia mau melewati semuanya itu oleh karena dia mengasihi kita. Ya, sampai dia rela mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Biarlah kita mau mengambil ya komitmen kita di dalam kehidupan kita untuk sepenuhnya datang kepada Tuhan, memberikan kehidupan kita hanya kepada Dia saja yang dapat menolong kita untuk dapat melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kita juga dapat terus berkonsentrasi dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan membiarkan Dia supaya Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Karena apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Maka Dia akan menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, setan tidak senang dengan kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita mau percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja yang sanggup memberikan kita kekuatan. Memberikan kita kesanggupan itu supaya kita mau terus berada di jalan kebenaran itu. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah kita tidak terombang-ambing oleh berbagai hal-hal duniawi yang dapat mempengaruhi dan memberikan kita hal-hal yang buruk. Tapi biarlah dari semuanya itu kita dapat doakan dan kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hatinya. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.